Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang di ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah, kasih sayang, dan perhatian Tuhan bagi kami. Pagi ini kami bangun, kami ada hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa, terima kasih sepanjang malam Bapak sudah jaga dan pelihara kami. Dan pagi ini kami bangun dengan satu tujuan. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin mempersembahkan pujian yang terbaik dari mulut kami, dari hati kami, dan seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami berdoa. Mari Tuhan tolong kami, berikan kemampuan bagi kami. Kami dapat menangkap apa yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini, agar kami boleh memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin setiap langkah mereka. Biarlah mereka boleh tiba di tempat ini dengan sukacita. Kami boleh persembahkan semua pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih. Kami menyerahkan jam ibadah hari ini seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik kami yang dari tim Blitar, bahkan dari tim Surabaya, akan mempersembahkan pujian, akan mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa tangan-Mu Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, baik yang disampaikan di tempat ini, yang akan disampaikan dari Surabaya. Kami berdoa tangan-Mu terus bekerja. Engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Kami menangkap itu, kami bawa pulang. Kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Izinkan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pak Prabowo bersama Gibran, seluruh staf menteri. Kami berdoa buat DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Mereka ada di dalam genggaman-Mu. Mereka adalah pesuruh-pesuruh-Mu. Itu sebabnya kami berdoa, berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan tulus, sehingga masyarakat Indonesia boleh mengalami yang namanya sukacita. Kami boleh bersukaria bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Engkau selamatkan mereka, Engkau tolong mereka dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja Bethel Indonesia, Pak Ruben Adi, bersama dengan Pak Gideon. Kami berdoa buat Pak Heru, kami taruh ke dalam tangan-Mu, tolong mereka, biarlah mereka boleh memimpin kami, membawa kami, lewat GBI nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu sebabnya kami siap untuk memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Biarlah kita semua yang hadir di sini bukan karena kewajiban, tetapi rasa kerinduan kita sama Tuhan. Kita mau bersama-sama bawa hati kita mau bawa diri kita untuk Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kita.
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
percaya Dialah Raja di atas segala raja. Mari yang percaya kita mau katakan bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di setia Tuhan. Bentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini dan melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Suara
kita lelah, di saat kita kehilangan arah, tapi kita ingat kita punya Tuhan yang memberi jalan dan kebenaran. Haleluya. Berikan tos kanan kiri saudara, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus ada. Aku percaya, amin. Namanya kebenaran dan jalan kehidupan Yesus ada. Aku percaya, amin. Yang percaya katakan bersama-sama. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus ada. Aku percaya, amin. Di dalam namanya sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan Yesus ada. Aku percaya, amin. Dalam namanya yang selamatkan mereka. Haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya boleh katakan bersama-sama. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Sion Ministrim Surabaya. Dipersilahkan.
biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Sion Ministry Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Di dalam segala keadaan yang kita alami, kita percaya kita punya Tuhan yang selalu setia. Dia selalu menopang kita. Dan mari sebab itu kita mau berkomitmen pada diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas.
kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Loh, ada tak lihat dari sini ada yang belum tepuk tangan nih saudara. Haleluya. Katakan tepuk tangan. Haleluya. Loh, siapa yang suruh duduk itu ada yang sudah duduk saudara? Enggak, ayo kita duduk ya saudara. Setiap saya diizinkan, diberi kesempatan oleh Ibu Gembala, karena yang selalu hubungan dengan saya Ibu Gembala ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tim Ministry Sion selalu diberi kesempatan untuk melayani. Ya, jadi ini suatu kehormatan melayani itu. Amin. Melayani itu adalah suatu kehormatan, bukan suatu yang jawab si tok. Bukan suatu gitu loh, pagi kok wis ngantuk saudara. Loh, jadi pelayanan itu suatu kehormatan, kesempatan. Tidak semua orang diberi kesempatan. Jadi kalau melayani Tuhan itu tidak harus di belakang mimbar, di atas podium seperti kita. Melayani Tuhan itu yang nomor satu apa? Melayani Tuhan itu dalam sikap hidup sehari-hari. Amin. Hidup mulai minggu sampai minggu lagi, pagi sampai pagi lagi, melayani Tuhan melalui hidup kita, itu yang lebih penting, lebih berdampak. Ya, kalau di atas mimbar ini engkau pujian 1 jam, firman 1 jam atau 45 menit. Bisa kita lakukan seindah mungkin dengan skill kita. Tapi yang dimau Tuhan bukan itu saudara. Yang lebih dalam lagi, yaitu kehidupan yang memancarkan kasih Tuhan. Ini masih nuansa Paskah ya Bapak, supaya saya tidak lupa. Selamat Paskah buat saudaraku GPI Diaspora Karanganyar ya Bapak. Apa yang kita petik dari Paskah saudara? Berkali-kali kita diundang ibadah Paskah dan Paskah dan Paskah. Nomor 1 yang kita petik adalah pembebasan, kemerdekaan. Nah, sebentar lagi saudaraku, tanggal berapa saudara Indonesia merdeka? Nek gak ngerti kebacut, bisa dikembalikan di mana asal kita, diusir dari negeri kita. Saudaraku, sebentar lagi kita merayakan hari pembebasan, hari kemerdekaan. Kalau suatu negara merdeka dari Belanda, Jepang dan seluruhnya ya, sekutunya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau zaman perjanjian lama apa? Bangsa Israel dijajah, diperbudak di negeri Mesir. Mereka melalui Musa alami pembebasan, kemerdekaan. Oleh campur tangan Tuhan, bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari penjajahan. Apa yang dijajah Bu Ana? Hidupnya, hidup yang nampak
juga hidup rohaninya. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kekhawatiran. Dijajah semua, hidupnya sehari-hari kerja. Kerja rodi, kerja paksa. Tapi saya enggak loh sebuahnya, saya ini orang merdeka. Buktinya saya tidak di dalam tahanan. Saya tidak dikurung, ngalor ngidul bebas. Tapi kita sebelum alami Paskah, darah domba Allah yang tercurah, kita ini adalah hamba-hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Hidup kedagingan kita lebih kuat. Hidup manusia lama kita lebih kuat. Kehidupan cenderung berbuat jahat. Kehidupan cenderung egois. Tetapi bersyukurlah saudara, melalui Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mencelikkan mata kita. Kita yang dulunya buta, arah kemana nabrak-nabrak semuanya baik meskipun itu dosa. Kita anggap baik-baik. Gak ada suara nih. Semua kita anggap baik-baik saja meskipun itu dosa. Kita diperbudak dosa. Kita jadi hamba dosa. Tetapi bersyukur. Jadi kita mau sungguh-sungguh menikmati, mengerti makna Paskah yang sebenarnya. Kalau dulu langkah kita menuju alam maut, kematian kekal, itu pasti. Karena upah dosa, maut. Tidak ada keselamatan yang bisa dibeli. Tapi bersyukur, kita hargai kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan beri saudara. Kita hormati, tidak ada yang bisa membeli keselamatan. Tidak bisa membeli kemerdekaan dari dosa. Selain darah Kristus. Selain nama Yesus, itu harus memancar. Kita tanamkan dengan benar. Tuhan, kayak bayangkan saudara, kita ini jurang lautan api saudara. Lautan api, kita itu dulu berduyun-duyun. Masuk lautan api, neraka. Neraka yang kekal, hidup kekal di dalam neraka. Kita bayangkan, kita ini disaut, disaut, langsung diambil dengan tangan kasih Tuhan. Sep, diselamatkan. Mari anakku, dia dekap kita, dia rangkul kita, dia gendong kita. Wow, amazing. Haleluya. Kemerdekaan perlu pengorbanan. Kalau para pahlawan kita untuk suatu negara yang ingin merdeka, ada pertempuran, ada pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung. Berapa ribu pahlawan kita yang gugur, mati. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada kemerdekaan. Saudaraku,
berabad-abad. Berapa abad Indonesia dijajah? Wah, sejarah nilainya nol iki. Berapa abad? Mantap. Enggak waktu yang singkat. Kok iso yo 3,5 abad tuh berapa tahun? Berapa keturunan? Tak terhitung. Kok bisa ya? Tertindih dengan perbudakan penjajah. Kalau ingat-ingat mama saya dulu lek cerita, pakaian kok indah, saya ini agak indah loh saudara, baju saya. Agak indah. Dulu katanya bajunya kok karung goni, bener toh ndak itu. Banyak kutunya. Makan loh gak bisa milih. Loh, makanan kuda, burgur toh apa itu, dimakan manusia loh. Sampai segitunya orang yang hidup dalam penjajahan. Hidup yang dalam perbudakan. Kadang kita tidak terasa saudara. Apa yang membuat kita lupa kadang-kadang? Kita ini sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan dengan pengorbanan Tuhan. Seharusnya kita nikmati seperti sekarang ini. Enggak karung goni lagi, enggak makan burgur. Makanan kuda apa bapak? Burgur. Zaman dulu itu. Loh, lah ya. Merdeka ya seperti sekarang ini. Bangun rumah. Bisa ke sana kemari dengan nyaman, enggak terintimidasi. Bebas. Bisa nikmati. Oh, pakaianku harus seperti ini. Loh, saudaraku, tetapi seringkali kita enggak menikmati kemerdekaan itu. Ayo kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 23. Kita awali lebih dalam lagi supaya lebih komplit saudara. Kita mulai ayat yang ke-17. Saya bacakan saudara, kita menyimak dengan benar supaya saudara dan saya ada hikmat tersendiri ya. Kita menikmati firman, menikmati Tuhan sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan. Sadar saudara? Siapa kita? Orang yang sudah dimerdekakan. Telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau kita sadar kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, alami kebangkitan Kristus, dengan kuasa kebangkitan kita menjadi sungguh-sungguh orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari perhambaan dosa.
arah maju di dalam pengudusan. Ya, proses bro, tapi hati ada Tuhan pasti tolong kita. Nyawanya diserahkan bagi kita. Roh Kudusnya ditinggalkan bagi kita. Untuk apa? Untuk memampukan anak-anak ketebusannya ke arah kekudusan Allah. Membantu kita, menolong kita supaya mampu hidup di dalam kekudusan. Amin. Kalau iblis berseru, kamu tak mampu, Allah kamu siapa? Tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa. Andalkan Tuhan. Allah kamu siapa? Backgroundmu siapa? Latar belakangmu siapa? Kalau iblis selalu tunjuk, mengintimidasi terus menerus, tolak dalam nama Yesus. Aku orang yang merdeka. Jangan hidup dalam penjajahan terus menerus. Hidup dalam perbudakan dosa. Siapa penjajah kita? Kalau Indonesia dijajah Belanda, Jepang. Penjajah hidup kita siapa? Dosa. Dan berikutnya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Selalu melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bebas dari kebenaran, berarti sebaliknya selalu melakukan hal-hal yang dosa. Hal-hal yang dosa dianggapnya itu hal yang benar. Tapi kalau saat sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa aku sudah dimerdekakan, aku sudah ditebus, aku sudah dipulihkan. Dalam hati kita saat melakukan dosa, saat kita melakukan hal yang keji yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hati kecil ini, roh yang ada di dalam kita itu selalu, tadi pujian apa? Berapa lagi ku berkhianat kepadamu Tuhan. Saat kita melakukan kejahatan lagi, itu identik kau berkhianat kepada Tuhan. Seharusnya kita melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Mengisi kemerdekaan itu dengan perkara-perkara yang baru, meninggalkan manusia lama kita dan kita arah ke manusia yang baru. Kalau dulu maaf bicara pakaian compang-camping yang sangat tidak dihargai, kita diangkat menjadi anak raja. Mosok iya pakaian kita compang-camping, bau, sobek sana sobek sini, tak tahu malu, kotor jorok. Apakah layak kita sebagai anak raja, anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, pakaian kita compang-camping? Anak raja pasti semuanya tertib. Lihat itu, pangeran-pangeran kerajaan jalannya hati-hati saudara, berkata-kata tertib.
kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus sadar. Aku bukan lagi budak dosa. Katakan tiap pagi sebelum melakukan apapun, aku bukan lagi budak dosa. Aku orang merdeka. Sehingga sepanjang hari yang kita lakukan, selalu ingat, aku orang merdeka. Aku ciptaan baru, aku manusia baru. Yang siap melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Perkara besar. Saudaraku, Musa enggak orang yes, bukan orang yang siap pakai. Dikatakan siapa? Waktu disuruh Tuhan, Tuhan aku ini apa? Petah lidah, gak bisa pinter ngomong. Dalam kekurangan kita, Tuhan bisa pakai. Asal mau. Keterbatasan kita banyak. Tapi asal kita mau, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan mampukan kita. Saudaraku, kemudian, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kalau kita orang yang sudah dimerdekakan, terus hidup selalu dan selalu berkubang dalam kehidupan yang menajiskan, yang seperti manusia lama kita, yang seperti orang terjajah, apa yang kau dapatkan? Kau akan malu. Kita akan malu. Nah ini loh saudara, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jangan main-main saudara. Hargai pengorbanan Tuhan. Dan sadarlah, aku orang yang merdeka. Sadar. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah ini lagi yang terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kadang-kadang kita loh, ini seumpama saya di sini, itu surga yang indah penuh kemuliaan, itu api neraka. Seringkali itu kita sadar dan tidak sadar, kita kok seneng yang di dalam api. Kok suka ya? Kok suka ya? Arah ke sana. Meskipun berkali-kali hamba-hamba Tuhan mengingatkan, seakan-akan tuh seperti angin lalu. Enggak berdampak. Tawaran ini loh, upah dosa maut. Seringkali, banyak kali kita yang sudah ditebus enggak mau beranjak dari kehidupan dosa. Dosa itu tidak hanya perzinahan. Dosa itu, penjajahan itu bisa rasa khawatir, takut, iri, bimbang. Itu penjajah-penjajah yang tak nampak saudara. Seperti ini, dunia gonjang ganjing. Aku mau tetap cinta Yesus selamanya, meskipun dunia bergoncang
pujian tadi, inilah yang diperhadapkan kepada kita. Bisakah kita menjadi orang merdeka? Bisa, sangat bisa saudara. Sangat bisa, asal kita mengandalkan Tuhan. Biar dunia bergoncang dengan segala masalahnya. Oh, ini digoncangkan apa saudara? Baru 2 hari yang lalu. Apa? Apa saudara? Oh, Bapak berarti mengikuti perkembangan. BBM naik, pasti semua naik. Pengusaha bingung, konsumen ya bingung, nantinya pasti naik semua. Selamat datang Ibu, Ibu pelayanan ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengusaha termasuk saya, kalau mau ngikuti goncangan, nggak bisa khotbah, meratapi di kamar, pusiang. Oh tidak, aku tidak mau diperbudak oleh, gak ono suaranya meneh. Aku sampai keringetan. Aku tidak mau lagi diperbudak oleh dosa, kekhawatiran bagaimana kelanggengan perusahaanku ya, bagaimana dan bagaimana masa depanku. Seringkali kita akan takut bagaimana masa depanku. Selama ini goncangan apa? Sampai tuwek gini dulu ya wis ngalami goncangan model apa? Buktinya oleh kasih Tuhan kita sampai hari ini. Amin. Itulah bukti kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita mau evaluasi siapa kita, kok bisa ya? Kok bisa ya melewati badai-badai hidup? Kalau kita mikir ke belakang, flashback ke belakang, ya ampun, aku kok bisa ya? Terutama saya pribadi, aku kok bisa ya melewati proses yang sedemikian rupa. Karena apa saudaraku? Allahku tak pernah tinggalkanku. Allah Immanuel, Dia selalu ada di dalamku. Enggak mungkin saudara, tanpa kekuatan Allah kita mampu sampai sekarang tetap setia, terutama yang Tuhan mau pagi ini, setia menjadi hamba kebenaran. Bukan setia hanya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak setia hidup dalam kebenaran. Setia itu tidak hanya bentuk pelayanan. Bagus, ini salah satu ekspresi, salah satu action, tindakan bukti cinta kita. Yang dimau Tuhan lebih dari itu. Kehidupan kita, seantero hidup kita, memancarkan kasih Tuhan. Haleluya. Dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita tidak ragu-ragu lagi saudara. Galatia 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin, tancapkan iman percaya kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kadang-kadang iman itu mulai goyah saat kita alami badai hidup. Badai hidup apapun, bentuknya apapun, kita mau lewati bersama Tuhan. Kita mau lewati.
kita tak mampu, tapi kita punya kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan berseru pada dia, ada pertolongan. Berseru padanya. Berseru itu berserah. Berserah. Tuhan tidak akan tidak menjawab. Kuangkat tangan menyerahkan segala beban hidupku padanya. Kuangkat tangan menyerahkan. Terus tahu dia buka jalan. Apa saudara yang masih membuat kita kurang percaya? Itu janji Allah, bukan janji manusia. Kalau janji manusia boleh kita meragukan, akeh blesete, banyak tidak ditepatinya. Tapi kalau kita belajar dengan benar-benar, tidak satu titik pun janji Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Yang Tuhan mau kau datang padanya, yang sungguh-sungguh berserah, jangan setengah-setengah. Totalitas. Bawalah diri kita saat seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Wes ndak ada biaya, tenaga pas-pasan, dia totalitas hanya mengandalkan Tuhan. Asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Iman yang kuat, yang teguh, jangan goyah. Karena kemerdekaan itu sudah kita terima. Saudaraku, yakinlah. Saudaraku, ayo di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang memerdekakan kita Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu lagi. Ini loh syaratnya apa? Tuhan sudah memerdekakan kita. Itu sudah benar-benar merdeka. Saat kita ragu, saat kita bimbang, saat kita khawatir, iblis mulai meracuni lagi pikiran kita. Tutup pintu, tutup telinga, tutup pintu hati kita kalau iblis berseru. Hanya itu andalan kita. Saya kalau dalam kebimbangan saudara, wong namanya manusia enggak munafik. Banyak tekanan, banyak intimidasi. Mosok mau tak ceritakno. Yang tak ceritakno yo langkahnya bagaimana. Hanya berseru pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Haleluya. Kalau sudah penuh di hati ini, tak bisa lakukan apa-apa. Saya hanya katakan haleluya. Enggak bisa apa-apa sudah. Logika ini terbatas. Saya hanya katakan satu kata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, seizinnya. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tak punya rencana yang jahat untuk kita. Tangkap itu. Kok aku dalam proses ini terus ya, proses ini terus. Justru disitulah kita
kita mau dimerdekakan dari hal itu? Karena kita tidak mau lepaskan. Kayak gini saja gampangnya saudara. Meja ini, misalnya di sebelah sini, ini sudah bagus semua. Di sebelah sini ada yang tayang, tayang, karaten. Otomatis yang di sini ya di remplas. Enggak yang sini yang sudah bagus, pasti yang di sini. Terus sampai mengkilat, sampai karatnya habis. Begitu pula Allah kita. Bagian mana yang belum beres di hadapan Tuhan? Jadi kalau itu diproses terus menerus, sadarlah bagian itu yang mau dimerdekakan Tuhan. Tuhan akan tolong kita menuju dalam kekudusan. Tidak 90%, Tuhan mau 100%. Mosok bisa kalau kita bersandar padanya. Kekuatan Allah memampukan kita. Benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka oleh penebusan darah Kristus. Manusia tak mampu merdeka dengan kekuatannya sendiri. Kita dibenarkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi dulu yang penuh kekhawatiran, ketakutan, jangan mau diperbudak lagi. Kalau itu intik-intik, orang Jawa lek ngomong intik-intik, mau menghampiri, dalam nama Yesus, minggir. Gitu loh, santai kayak anak kecil. Saudara, jangan terus hidup mau dibelenggu. Wes metu dari penjara, bebas, alami, udara segar. Iki nek diarani bodoh ya mau. Lah kok seneng apa mlebu penjara meneh? Loh, gambarannya gampang. Orang dalam penjara apa enaknya meskipun berliannya 3 keret. Kaya raya. Tapi kalau dalam penjara apa enaknya? Enggak seperti kita. Meskipun nasi tempe, tapi bebas seguyon keluar mana, jalan-jalan. Orang bebas. Tapi sadar nggak sadar kadang-kadang kita nggak mau jadi orang merdeka. Kepengin terpenjara terus. Saudaraku, orang yang merdeka pasti berdampak. Seperti Indonesia merdeka. Oh, sekarang bangun. Lek dulu di desa-desa ya, banyak rumah bambu. Rumah bambu? Kita gak ngerti, kene kota. Rumah bambu itu rumah gedek, gedek. Marak dulu wis bambu atek reot. Itu banyak ditemui saudara. Tapi saya melihat di desa-desa sekarang karena Indonesia merdeka, jalannya mulus, aspalan. Dulu batunya besar-besar, tanah jalan makadam, bisa hulik-hulik loro kabeh. Jalannya ndak bisa enak, rasakan enak. Sekarang jalan di desa-desa mulus. Wah. Jalan tol di mana-mana kita mau ke Solo, mau ke Jakarta. Dulu bisa berjam-jam, sekarang dengan jalan tol kita bisa nikmati kemana-mana. Buah dari kemerdekaan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kau peroleh, apa yang berdampak setelah kita merdeka, setelah kita menjadi anak ketebusan. Apa tujuan Tuhan? 1, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
nomor satu. Kalau dulu dalam kebinasaan total, putus. Tapi dengan kebangkitan Kristus, dengan iman percaya pada Kristus, kita nyambung, kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa. Sehingga bisa katakan ku berserah. Dulu enggak bisa, saudara. Jadi hubungan kita lancar dengan Bapa. Enggak berat lagi, enggak nanggung sendiri. Kita kadang-kadang enggak tahu. Beban semua dipikiri sendiri, sampai stres sendiri. Putus asa. Nah, jangan tanggung bebanmu sendiri. Hubungan kita dengan Allah sudah mulus. Itu tadi katakan ku angkat tangan, menyerahkan. Nah dulu kan ada gambaran seperti ini saudara. Orang mikul misalnya ya, wah beban di sini. Sudah naik truk, bebannya loh tetap digendong. Pinter toh gak saudara? Ya itu kadang-kadang kita ya rondok ngono do itu mau saudara. Apa do? Apa saudara? Sudah naik truk, bebannya masih dipikul. Lek orang ter ya, oh merasakan kelegaan, bebannya diletakkan. Oh sudah naik, truk bisa dipikul terus. Enggak merasakan kemerdekaan. Saudaraku, tujuan kita dimerdekakan dengan Allah. Hidup dalam kebenaran yang saya sebutkan tadi. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bukan waktunya kita egois menyenangkan ku terus. Egois terus dari dulu dan sekarang. Bukan waktunya. Saat kita diselamatkan, umat ketebusan, ditebus, hidup ini milik Tuhan. Bukan milik kita lagi. Sadar itu saudara. Nek orang ngomong, ora urus ya, ini hidupku. Nah nek wis ngene iku repot dandanane. Suka-sukaku, ini hidupku. Itu gorong sadar bahwa kita itu ditebus, itu sekarang jadi milik Tuhan. Lek nyanyi aja apa Bu? Mau-maunya Tuhan. Apa itu saudara? Suka-sukamu Tuhan. Nah praktek bos. Dalam proses sukamu Tuhan, yang aku tahu ini mendatangkan kebaikan bagiku. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, ibu lebih pinter saudara, saya nyanyi untuk meliru saudara. Ya, jadi hamba kebenaran. Yang ketiga apa saudara? Alami hidup yang baru. Jangan dalam perbudakan dosa yang terus menerus. Tinggalkan manusia lama kita. Kita nikmati kemerdekaan seperti kita nikmati Indonesia yang merdeka. Loh, ini merdeka saudara. Jalan mulus, pakaian bagus-bagus, makan ya sampai kenyang. Sampai moh. Loh. Dulu penjajahan itu banyak kutunya, katanya beras-beras itu. Loh. Kita ini kurang apa saudara? Ya, nikmati kemerdekaan yang sudah kita terima. Ya saudara, yang keempat apa? Jangan lupa memuliakan
menyatakan karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita. Terutama hukum utama dan terutama apa saudara? Gampang, kasih. Nomor satu, kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis hidup kita jadi berkat. Otomatis saat kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi diri. Mengasihi diri kan pokoknya yang suka-sukaku tadi. Kalau mengasihi Tuhan, pasti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, otomatis mengasihi sesama. Saudaraku, jadi itulah panggilan kita. Di dalam kemerdekaan yang sudah kita terima, Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Yang terakhir, jadilah selalu terang. Bawalah terang Kristus. Ini loh saudara, ini aku gelap toh, dindingnya wireng kabeh ini. Wireng, pertama saya masuk sini, gereja kok buweteng ini kena pocah. Sorry bicara ya Bapak, saya lak terus terang. Orang yang terus terang lak disayang Tuhan. Timbang batin kok nguri uget. Wireng kabeh. Tapi akhirnya indah. Karena apa? Itulah yang dimau Tuhan. Ada benih-benih, lampu kelip-kelip, ada yang sini. Pertama saya bingung saudara, kok no lampu muter-muter bareng. Wong desa repot ya saudara. Wong kota tapi mentale desa, gak tahu ngerti ngono-ngono iku. Wah, apik ya. Sampai saya lek bersaksi di gereja lain, ono lho, gereja desa pucuk pol, pucuk. Ora ana tanggane, tengah hutan. Kopi, tapi apik pol. Tapi yang Tuhan mau apik atine. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita mentransfer kebaikan Tuhan menjadi terang ini. Coba iki masih gedene gedung ini besar banget, terus ber-AC, tapi terus peteng dedet, dedet. Gak ana lampune, prasaku ya meskipun sebesar kokoh seperti apa, bingung mau melangkah. Bawalah diri kita, meskipun menjadi terang, lilin yang kecil, sekecil lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Meskipun kecil, aku tak mampu kok bawana, aku isahku mau ngene tok. Sekecil apapun jadilah terang. Haleluya, haleluya. Tuhan rindukan hal itu saudara. Paskah membawa kemerdekaan yang totalitas. Kebangkitan Tuhan membebaskan saudara dan saya dari perhambaan, perbudakan dosa. Puji Tuhan, biarlah firman ini merema dalam hidup kita saudara. Kalau mungkin saudara saat ini alami banyak problem, banyak kekhawatiran. Tuhan menawarkan di dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tahu apapun yang kita alami saat ini. Tuhan ingatkan
Saat ini kita orang yang merdeka, yang mungkin Tuhan izinkan banyak hal-hal yang kita alami. Kau merasa capek, lelah, ini undangan Tuhan kita responi. Kau tak sendiri saudara, punya Allah yang luar biasa. Dia sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita. Amin. Tim musik saya undang maju ke depan, juga WL Singer. Kasih Allahku, kasih yang sempurna itu sudah dibuktikan melalui pengorbanannya. Kita angkat pujian, kasih yang sempurna. Jangan ragukan lagi kasih Tuhan. Kasihnya dibuktikan di atas kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan, totalitas nyawa pun diserahkan bagi kita. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, hampiri Tuhan secara pribadi. Datang dengan iman. Haleluya, kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Dia tak pernah tolak kita. Justru dia menantikan kita. Menantikan kita. Menantikan kita. Kemarilah anakku. Kemarilah. Kau yang letih lesu. Jangan tanggung sendiri. Hampiri tahta Tuhan dengan segenap hati. Hampiri Tuhan dengan segenap hati. Dengan iman yang teguh. Oh haleluya, haleluya. Kita nyanyikan ini pujian sekali lagi dengan penuh penghayatan. Allah kita di tengah kita. Allah kita di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Kasih yang sempurna telah
pribadi Tuhan. Pakai Bapak Ibu Gembala, penuhkan dengan hikmat Tuhan. Semakin membawa umat Tuhan, mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Tuhan sudah memberkati kami semua. Terlebih kami bawa anak-anak-Mu Ya, Tuhan. haleluya. Anak-anak yang masih kecil ini dan remaja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi laskar-laskar Amin. Kristus. Terima kasih Tuhan. Menjadi garis depan Kristus. Amin. Engkau pakai mereka semua Tuhan. Yes. Tolong mereka. Terlebih orang Yesus. tuanya boleh mendidik mereka takut akan Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup Haleluya. dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya masa depan mereka di tangan-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi orang di dalam Engkau ada harapan. Masa depan yang cerah. Memberkati pertumbuhan fisiknya, memberkati pertumbuhan rohaninya. Amin. Semua sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi, perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anak kami. Jauhkan dari pergaulan yang jahat, hindarkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak, beri hikmat akal budi seperti Daniel. Mereka cerdas melebihi rata-rata. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kami berdoa pada saat pagi hari ini sebelum kami pulang. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu jelas bagi kami. Kami berdoa buat seluruh rangkaian acara, baik besok sore yang ada di tempat ini, Engkau memberkati Bu Ana, biarlah boleh menjadi saluran berkat dan apapun yang mereka kerjakan, diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah sepanjang minggu ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu kasih sayang Tuhan, menolong, menyertai dan memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus menolong, memberkati dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan pulang. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami, memimpin dan menuntun kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya